Salah satu pokok yang sangat penting dalam pembahasan mengenai Allah Tritunggal adalah menyangkut hierarki pribadi-pribadi dalam Allah Tritunggal. Ya, hierarki ini artinya susunan jenjang. Susunan jenjang. Banyak orang Kristen selain tidak berani tegas mengakui bahwa memang dalam lembaga Allah, Elohim, terdapat beberapa pribadi. Jadi ada Allah Bapa, Allah Anak ya. Juga merasa risky atau beresiko menyatakan mengenai hierarki pribadi-pribadi dalam lembaga ilahi tersebut. Sebenarnya Bapa itu urutan pertama atau terus kedua. Lalu, nah itu tidak pernah dibahas. Karena orang risky berbicara hal ini. Hal ini membuat pemahaman mengenai Allah Tritunggal menjadi banci. Artinya tidak jelas atau mengambang dan tidak tegas. Serta apa? Absurd. Tidak masuk akal dan kacau. Kalau tidak berani tegas bicara soal hierarki, itu jadi banci dan tidak tegas serta tidak masuk akal dan kacau. Orang percaya harus berani tegas menyatakan bahwa ada pribadi-pribadi, kalau istilahnya itu dalam bahasa Latin hipostasis. Hipostasis. Ya. Ada pribadi-pribadi, ada pribadi Bapa, ada pribadi Anak dalam lembaga Elohim, serta Roh Kudus representasi dari kedua pribadi agung tersebut. Nah, soal representasi nanti kita akan satu kali bahas. Kata mewakili itu maksudnya apa gitu. Nanti kita bahas. Jadi kita tidak perlu takut mengakui ada pribadi Allah, Bapa, ada pribadi Anak. 2 dong, kata dia. Allah 2 dong, 3 dong. Jawaban kita apa? Tidak penting. Emangnya masalah buat lo? Ini yang membuat orang Kristen tuh dikacaukan oleh konsep mereka. Lah Alkitab mengatakan jelas Allah itu jamak kok. Elohim bukan dual kan. Betul-betul ada Allah Bapa, ada Allah Anak. Kok enggak mau ngakuin? Akuin saja. Kalau dibilang 3 dong, emangnya masalah buat lo? Oke, jadi tegas ada Allah Bapa, Allah Anak. Tapi katanya esa. Nah, pengertian esa itu apa? Tuh, di pertemuan pertama itu. Ketika Tuhan berkata, aku Allah yang esa. Itu cuma 2-3 ayat di Perjanjian Lama loh. Konteksnya mengenai jangan menyembah Baal, Asitoret, Asyera, Milkon, Dagon, dan lain sebagainya. Akulah Elohim. Itu alamat. Nggak dipersoalkan berapa jumlah pribadi di dalam Elohim itu. Itu saudaraku. Ya, oke. Tidak peduli apa konsep agama lain mengenai Allah, keesaan Allah dalam kekristenan yang memiliki keunikan tidak perlu dibandingkan dengan agama lain. Dan tidak bisa dibandingkan. Perspektif orang percaya harus berpijak pada otoritas kewibawaan Alkitab, tanpa memperdulikan perasaan orang yang beragama lain. Kalau dia berkata, tidak bisa mau Allah 3 atau 2. Urusan apa kamu? Sekarang saya mau tanya, bagaimana kamu mengenal Adam dan Hawa? Bagaimana kau bisa mengenal Kain dan Habel? Mengenal Musa, Abraham, dari mana kamu? Saya mau tanya. Kalau orang Kristen jujur mengakui 1400 tahun sebelum Masehi atau 1500 tahun sebelum ada Alkitab, sudah ada kitabnya orang Yahudi. Dan kitabnya orang Yahudi inilah yang kita pakai tanpa kita ubah. Dan untuk Allah Elohim jamak. Nah, jadi konsep Allah yang kita pahami ini tidak boleh dikonformistiskan. Konformistis itu konformisme itu disesuaikan. Jangan menyesuaikan. Ini kesalahan banyak orang Kristen. Tidak boleh dikonformistiskan. Tidak perlu disesuaikan. Tidak perlu. Atau apalagi dikompromikan dengan ajaran manapun. Maka saya tidak pernah mau dialog. Nggak bisa ketemu. Dalam hal ini iman Kristen yang tidak mengenal toleransi demi prinsip kebenaran yang murni dari Alkitab. Jadi kita itu dalam hal ini tidak mengenal toleransi. Yang satu ini. Tidak mengenal toleransi. Maaf. Yang satu ini kita tidak mengenal toleransi. Tidak peduli.
Selanjutnya juga harus berani menyatakan bahwa ada hierarki dalam lembaga ilahi tersebut. Tentu saja sebagai konsekuensinya ada yang akan dikesankan menjadi theos, deuteros. Jadi kalau ada hierarki, bisa dikesankan ada Allah derajat kedua dalam lembaga Allah. Lalu saya beri satu perenungan. Apakah salah kalau mengakui bahwa Tuhan Yesus memang tidak lebih besar dari Bapa? Tetapi tentu saya tidak setuju dengan istilah theos, deuteros. Artinya Allah derajat kedua. Memang Alkitab jelas menunjukkan bahwa Tuhan Yesus tidak lebih besar dari Bapa. Tetapi sebaiknya tidak perlu menggunakan istilah derajat. Seperti pandangan teolog pada abad kedua ketiga yang bernama Origenes. Lahir di abad kedua, mati di abad ketiga. Tuhan Yesus diistilahkan sebagai theos deuteros. Kenapa? Ini pandangan saya pribadi. Kata derajat bisa memberi kesan pemuliaan kekuasaan. Seolah-olah kekuasaan itu sesuatu yang mulia. Dalam konteks Allah Tritunggal. Padahal hubungan Bapa dengan Tuhan Yesus adalah hubungan Bapa dengan anak tunggal kesayangannya. Bapa merelakan kemuliaannya diberikan kepada anak tunggalnya dan bersama-sama memerintah. Dan anak pun juga dengan rela tunduk kepada Bapa. Jadi kata derajat bisa mengesankan pemuliaan atau sublimasi kekuasaan. Padahal hubungan Allah Bapa dan Tuhan Yesus, Bapa dan anak, di mana Bapa dengan rela memberikan kekuasaan dan anak dengan rela tunduk kepada Bapa. Jangan bicara soal derajat. Nangkep ya saudara? Oke. Bapak Ibu percaya saya sudah membaca banyak buku. Buku yang tebal-tebal begini soal Allah Tritunggal saya baca. Kalau Anda baca, saya jamin pusing. Tidak jelas itu. Ini apa nih maksudnya? Saya seorang teolog yang biasa membaca buku saja, membaca begini. Aduh, ini sudah sangat sederhana, saudara. Jadi sebenarnya ini seperti teologi kaum awam. Bahasa pun juga saya gunakan sesederhana mungkin. Walaupun tidak bisa sederhana sekali, saudara. Bagaimanapun harus diakui bahwa dalam urutan hierarki, dalam lembaga Allah Elohim yang terbesar dan tertinggi adalah Allah Bapa. Hal ini tidak bisa dibantah. Sebab Tuhan Yesus sendiri berkata dalam Yohanes 14 ayat 28, Bapa lebih besar dari aku. Ya Tuhan yang bicara. Kata lebih besar di situ adalah meizon. Kata ini menunjuk as superlative greatest. Sebagai superlatif terbesar. Dengan kata ini memang ada jenjang bertingkat dalam Allah Tritunggal. Jenjang yang menyangkut garis komando dan kewenangan. Ini pasti tidak suka. Teolog-teolog tidak suka. Masa ada garis komando dan kewenangan? Tapi kita akan melihat dengan jujur. Jangan ikut-ikut teologi yang sudah ada. Tuhan Yesus menyatakan bahwa ia telah turun dari surga. Bukan untuk melakukan kehendaknya sendiri. Tetapi untuk melakukan kehendak Allah Bapa yang telah mengutus dirinya. Yang bicara Tuhan Yesus loh. Yohanes 6:38. Dibaca aja kalau begitu. Berarti ada komando. Ini kehendak Bapa bukan kehendakku. Ada komando, betul nggak? Oke. Yohanes 6:38. Yohanes 6 ayat 38. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dari hal ini nampak jelas adanya garis komando dan sekaligus kewenangan. Tidak heran kalau Tuhan Yesus mengatakan makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Dengan jelas Tuhan Yesus menyatakan bahwa ia mengusahakan agar kehendak Bapa yang jadi atau dilaksanakan dalam hidupnya. Itu Lukas 22 ayat 42. Bukan kehendakku yang jadi Bapa, kehendakmu lah. Ini kan komando. Bapa mengutus aku, bukan mauku, Bapa yang mengutus. Dan tentu sebagai anak dia rela melakukannya. Susah kan mengatakan tidak, ini memang garis komando.
Berbicara mengenai kewenangan, nah ini juga. Dalam lembaga Elohim, Tuhan Yesus menyatakan bahwa hal duduk di sebelah kanan kiriku dalam kerajaannya nanti tergantung penentuan Bapa. Ketika anak-anak Zebedius berkata, Tuhan, nanti kami mau duduk di sebelah kanan kiri Tuhan Yesus ya. Mau duduk di sebelah kanan kiri gitu. Jadi punggawa-punggawa terkemuka. Tuhan berkata, aku tidak berhak memberikannya, itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakan. Ini kewenangan loh. Dan Tuhan Yesus mengakui bahwa aku tidak berwenang ini. Bagaimana bisa mengatakan Yesus sejajar dengan Allah? Tidak bisa. Tapi sekali lagi jangan tadi Theoterus. Tidak bisa ya. Terus, oh Yesus Allah derajat kedua. Jangan pakai derajat. Kalau begitu pakai apa? Nggak usah pakai apa-apa. Jadi, saudara, Tuhan Yesus berkata, aku tidak berhak menentukan. Bapa yang menentukan. Itu kan bukan di dunia ini, tapi juga di kekekalan maksudnya. Dalam hal ini Tuhan Yesus tidak memiliki hak menentukan orang-orang yang akan menduduki jabatan dalam kerajaannya nanti. Sebenarnya saya agak komplain loh dengan ayat ini. Tuhan Yesus yang jadi raja, kok Tuhan bukan menentukan sendiri? Ini masalah loh. Kalau kita memilih seorang ketua, maka ketua yang memilih stafnya bukan? Tapi ini Bapak yang menentukan. Kenapa bisa begitu, saudara? Nanti itu berkaitan dengan aku membuat musuh-musuhmu bertekuk di kakimu. Dan orang-orang yang kupakai untuk membuat musuhmu bertekuk lutut, itu orang percaya yang diurapi Roh Kudus. Bapak menentukan. Kata hak dexios, bukan exousia. Ada exousia, it means that right, hak. Tapi dexios. Kata hak dexios yang memiliki pengertian kewenangan. Tuh, hebat ya. Sedangkan kata menyediakan dalam teks aslinya hetoimazo, artinya disediakan, ditentukan. Jadi Bapak sudah menentukan siapa yang akan menjadi pejabat dalam kerajaan Bapak di surga. Ini ya, dari teks ini sudah kita tahu bahwa Tuhan Yesus tidak lebih besar dari Bapak. Saya itu tidak merendahkan Tuhan Yesus loh. Saya mengerti firman, saya tidak kurang hormat saya kepada Tuhan. Tidak sedikit pun kurang hormat saya. Saya lebih takut dan mengasihi Tuhan. Makanya kalau saya lihat ya, nama Tuhan Yesus dihina, ya, saya cuma dalam hati berkata, belum tahu dia. Begitu tutup mata, kamu akan melihat bahwa Tuhan Yesuslah Raja. Raja di atas segala raja. Ya, berbicara mengenai kewenangan, Tuhan Yesus juga mengakui bahwa hari kedatangannya atau berakhirnya sejarah dunia ini hanya Bapa yang tahu. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak dan anak pun tidak. Hanya Bapa sendiri. Ada orang yang berkata, ya waktu itu Tuhan Yesus masih di dunia. Jadi tidak tahu, ia tidak maha tahu dan tidak maha kuasa. Gitu. Harus catat bahwa dalam teks itu tidak ada penjelasan bahwa itu hanya berlaku pada waktu Tuhan Yesus masih memakai tubuh manusia. Kalau mau diparalelkan dengan kalimat di depan tadi, hak duduk di sebelah kanan kiriku, Bapak yang menentukan. Itu bicara soal future, bukan present. Jadi kemungkinan betul-betul Tuhan Yesus sampai hari ini tidak tahu, itu bisa. Saya nggak pastikan loh, tapi bisa. Lebih besar kemungkinan ketidaktahuan Tuhan Yesus dari kedatangannya. Juga setelah kebangkitannya, itu di Kisah Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 8. Ketika murid-muridnya bertanya, Tuhan, bila manakah engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Kata ditetapkan Bapa sendiri menurut perkataannya, hendak menunjuk bahwa, menurut kuasanya maksudnya ya, bahwa Bapa sendiri yang menentukan tanpa pertimbangan pribadi lain. Jadi begini, Tuhan, kapankah engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Kamu gak perlu tahu itu. Cukup, kamu gak perlu tahu. Tapi ditambahin, itu Bapak yang menentukan.
Jadi lebih besar kemungkinan memang sampai sekarang Tuhan Yesus tidak tahu. Itu jadi masalah pelik. Kalau begitu, apa yang Bapak tahu tidak semua anak tahu. Kenapa tidak? Ini masalahnya. Nanti kita akan belajar bahwa sebenarnya Tuhan Yesus tidak punya kemuliaan. Siapa yang ngomong? Tuhan yang ngomong. Kemuliaan yang Bapak berikan padaku. Dia tidak punya kemuliaan loh. Bapak yang kasih loh. Nah ini banyak orang tidak senang. Karena selama ini orang memandang Tuhan Yesus sejajar dengan Allah Bapa. Nah sekarang Bapak Ibu jangan terikat dulu dengan pandangan yang sudah ada. You duduk dulu lalu pelajari baik-baik. Di dalam ayat ini dikatakan bahwa anak itu pun takluk kepada Bapa. Tunduk kepada Bapa. Ada. Nanti kita baca. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ditambahin kalimat itu maksudnya apa? Ya pasti ada pesan di balik itu. Bapa yang menentukan. Nah soal tadi itu loh, duduk di sebelah kanan kiri itu Bapa yang menentukan. Kira-kira sekarang Tuhan Yesus tahu nggak? Saya juga nggak tahu. Kita juga nggak tahu. Boleh nggak? Mungkin nggak Tuhan Yesus bertanya gini, Pak siapa sebenarnya sih? Kita nggak tahu. Ya, tapi kita teruskan yuk. Allah Bapa adalah pribadi terbesar dalam lembaga ilahi. Mengapa? Sebab Ia adalah Bapa segala roh. Ia adalah Bapa semua makhluk yang memiliki roh dan berpribadi. Semua makhluk yang berpribadi memiliki roh yang keluar dari Bapa. Tentu saja bukan hanya malaikat, manusia, Lucifer, tapi juga Tuhan Yesus. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata bahwa Ia datang atau keluar dari Bapa. Keluar terpisah. Bukan keluar nyambung seperti Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu memang bagian dari Allah, roh Allah. Makanya ada teolog yang mengatakan Roh Kudus itu seperti arus listrik, Allah Bapa pusat tenaga listriknya. Kalau hanya melihat satu sudut ini salah. Tetapi ini ada benarnya gitu. Bahwa nyambung, tidak mungkin ada arus listrik tanpa ada pusat tenaga listriknya. Paham ya saudara? Ada benarnya tapi tidak sepenuhnya. Seperti manusia makhluk cerdas. Betul, cerdas. Tapi itu enggak benar sepenuhnya. Karena manusia punya perasaan. Kalau cerdas doang bahaya. Juga punya kehendak. Juga punya roh dan seterusnya. Tidak boleh melihat satu aspek. Tapi harus melihat segala aspek. Para ahli teologi jarang yang berani mengatakan bahwa Tuhan Yesus diciptakan. Nah, kalau saksi Yehova, sejauh yang saya tahu, dia mengatakan Tuhan Yesus adalah ciptaan, creature, ciptaan. Sepanjang saya tahu yang pernah saya belajar, ya. Nggak tahu kalau teologinya berubah. Tetapi pada umumnya lebih suka menggunakan kalimat bahwa Tuhan Yesus keluar dari Bapa. Kata diciptakan untuk Tuhan Yesus akan mengesankan bahwa Tuhan Yesus sama dengan makhluk ciptaan yang lain. Maka tidak digunakan kata itu. Apapun istilahnya, diciptakan atau dikeluarkan, jelas bahwa Tuhan Yesus keluar dari Bapa. Apapun istilahnya, Tuhan Yesus tidak akan ada dengan sendirinya. Tetapi Ia ada karena Bapa melahirkan atau mengeluarkannya. Kalau ada dengan sendirinya, Allah tidak mungkin esa. Allah tidak bisa esa. Kalau Dia ada dengan sendirinya, roh yang berbeda, Allah tidak esa. Tidak bisa dikatakan esa. Lembaga ilahi bisa tidak esa. Tetapi Tuhan Yesus ada karena Bapa melahirkan atau mengeluarkan. Namun demikian sebagai makhluk ciptaan dari Sang Logos atau Firman atau Tuhan Yesus, kita ini loh tidak berhak mempersoalkan bila mana Allah melahirkannya. Kurang ajar kalau kita berani-berani gitu. Tuhan Yesus sebenarnya diciptakan gak sih? Oh, itu kurang ajar loh. Aku diciptakan oleh Tuhan Yesus. Dia datang dari Bapa, keluar dari Bapa. Dia ada sebelum ada waktu. Dan aku tidak perlu mempersoalkan. Dia sudah ada dari kekal sampai kekal bersama dengan Allah Bapa. Dan ya, aku tidak perlu mempersoalkan. Sebab kalau aku ada, itu ada perjalanan waktu hari ini, kemarin, besok. Tapi kalau di luar waktu, tidak ada urutan.
Yohanes 1:1-3 mengatakan apa? Tidak ada sesuatu yang jadi tanpa dia. Dialah yang menciptakan. Tuhan Yesus yang menciptakan. Tapi Tuhan berkata, tanpa melihat Bapa, tanpa Bapa, saya tidak bisa lakukan ini. Jadi yang ciptakan siapa? Bersama. Tapi Tuhan Yesuslah sebagai eksekutornya. Nah, Alkitab berkata begitu. Tanpa dia tidak ada sesuatu yang jadi. Nah, Tuhan Yesus ini sebenarnya kecerdasan Allah. Logos itu bukan hanya berarti kata loh, tapi juga kecerdasan. Not just understanding, bukan hanya hikmat. Boleh hikmat, tapi juga kecerdasan. Kalau kita melihat kesempurnaan ciptaan ini, kita melihat kecerdasan Allah Bapa yang melahirkan Tuhan Yesus. Ini kalau didengar orang, marah orangnya. Apalagi agama lain. Mau Allah punya anak. Dia pikir tuh Endang sama Kasino bejok gitu. Anak itu gak harus begitu. Sekarang aja bisa cloning. Allah mengeluarkan dari dirinya putra tunggal ini. Ya. Disebut tunggal, dia unik istimewa, ya. Dia unik istimewa. Beda dengan kita, ya. Kita juga unik istimewa tapi beda kelasnya. Kita bisa kawin. Tuhan Yesus tidak. Dia Allah. Oke. Tuhan Yesus berulang-ulang menyatakan bahwa dirinya adalah utusan dari Allah Bapa. Dan banyak ayat mengatakan ini. Tentu saja bagaimanapun yang mengutus lebih besar dari yang diutus. Bapa sebagai pengutus lebih besar dari Tuhan Yesus yang diutus. Di sepanjang isi keempat Injil dapat ditemukan bagaimana Tuhan Yesus sangat menghormati dan menjunjung tinggi Bapaknya. Jadi tidak mungkin sejajar, tidak mungkin. Tidak mungkin selevel, tidak mungkin. Kalau Alkitab menyatakan bahwa Allah Bapa memberikan anaknya yang tunggal bagi keselamatan umat manusia, Yohanes pasal berapa? 3 ayat 6, 16 dan 17. Hal itu menunjukkan pemilikan dan keberhakan Allah Bapa terhadap putra tunggalnya. Ia memberikan miliknya bagi keselamatan umat manusia. Tidak mungkin yang dimiliki lebih besar dari pemiliknya. Ia memberikan anak yang tunggal. Itu bicara soal kepemilikan, betul? Aku berikan korban ini kepadamu. Jadi ini milikku. Aku utus ya besok kamu ke sana. Pasti lebih besar dari dia. Bapak yang mengutus. Bapak yang memberikan. Dia lebih besar dari Tuhan Yesus. Waduh, nanti kalau bicara lagi soal dia menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dia nggak bisa sejajar dengan Allah Bapa. Nggak mungkin. Dalam beberapa pernyataannya, Tuhan Yesus menyatakan bahwa ia tidak memiliki kemuliaan dari dirinya sendiri, tapi kemuliaan yang ia miliki berasal dari Bapa. Yohanes 1 ayat 14. Tuhan Yesus berkata, oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki dari hadiratmu sebelum dunia ada. Tapi ayat ini harus Yohanes pasal 1 14 dilihat dulu supaya jelas. Jadi Tuhan Yesus itu tidak memiliki kemuliaan dari dirinya sendiri. Bagaimana bunyinya, Pak? Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Bapa yang kasih. Tanpa mengurangi rasa hormat dan cinta kita kepada yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus tidak memiliki kemuliaan dari dirinya sendiri. Nanti kita kalau membaca Filipi 1:10-11. Keberadaannya pun untuk kemuliaan Allah Bapa. Bukan untuk dirinya sendiri. Kemuliaan, kalimat permuliakan aku padamu. Maksudnya adalah bahwa kemuliaan yang dimiliki Tuhan Yesus adalah kemuliaan bersama dengan Bapa di sorga. Atau dalam hadiratnya. Seperti kemuliaan yang pernah diperoleh. Atau dimiliki sebelum dunia dijadikan. Saya sudah katakan berulang-ulang, Tuhan Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Dia duduk kembali di tempat di mana sebelumnya dia berada. Mika pasal 5 ayat 1 dan 2, bahwa pemerintahnya sejak zaman dahulu kala, sejak purbakala, dia sudah memerintah.
Itu berkenaan dengan pengertian Allah. Allah adalah pribadi yang memiliki kehendak, yang kehendaknya tidak boleh dicegah atau ditolak. Dan dalam pelaksanakan kehendaknya, ada eksekutor, ada pelaksananya. Bukan Allah sendiri, bukan Allah Bapa. Jadi ada Bapa, ada anak, ada Musa, ada Harun. Definisi Allah itu Allah sendiri yang buat. Allah berkata kepada Musa, kujadikan kamu Elohim. Dan Harun, nabimu. Apa sih Allah? Lihat dong definisinya. Definisinya, Keluaran pasal 7 ayat 1 itu ya. Definisinya harus dari Allah sendiri, jangan dari kamu. Kalau dari kamu, salah. Allah sendiri punya definisi mengenai apa itu Allah. Ketika Allah berkata, kujadikan kamu Allah, Elohim. Betul nggak? Oh, ternyata setelah lihat kisahnya, oh artinya Allah itu pribadi yang punya kehendak, yang kehendaknya tidak boleh ditolak. Dalam melaksanakan kehendaknya ada pribadi lain yang melaksanakan atau eksekutor lain. Itu Allah. Bukan mau-maunya saya loh, Alkitab mengatakan begitu. Jadi kalau berdebat, apa itu Allah? Nggak ada Allah selain Tuhan. Allah maksud lu apa? Tuhan itu apa? Harus cocok dulu, kalau nggak cocok jangan dialog, nanti kita berantem. Kalau you punya konsep sendiri, ya udah jadilah seperti imanmu. Dan aku seperti imanku. Tahu nggak saudara? Jadi dengan tetangga kita nggak ribut. Kalau dialog, nanti bisa ribut kita. Kalau orang dewasa tidak mau, ya udah menghargai keyakinan orang lain, ya, sebagai bangsa yang besar dan masyarakat yang dewasa. Oke. Dalam teks bahasa Inggris ada yang menerjemahkan sebagai berikut. And now glorify thou me together with thyself, Father, with the glory which I had with thee before the world was. Ketika Tuhan Yesus bangkit, Dia menyatakan bahwa segala kuasa itu diberikan kepadanya oleh siapa? Tentu oleh Allah Bapa. Ia menyatakan bahwa kepadanya segala kuasa. Kuasa itu diberikan kepadanya oleh siapa? Tentu oleh Allah Bapa. Itu Matius 28, 18-20, Daniel 7, 13-14. Di Daniel itu, Daniel melihat penglihatan yang lanjut usia, menyerahkan kekuasaan kepada anak manusia. Jadi Allah Bapa memberikan kekuasaan kepada Tuhan Yesus. Ini di Kristologi sudah kita bahas. Keberadaan Tuhan Yesus sendiri adalah keberadaan bagi kemuliaan Allah Bapa, bukan bagi dirinya sendiri. Ini tidak mengurangi hormat kita kepada Tuhan Yesus. Dengan demikian Tuhan Yesus sendiri mengabdi kepada Allah Bapa. Kalau keberadaan Tuhan Yesus untuk kemuliaan Allah Bapa, betapa orang percaya harus demikian juga. Coba, hebat ya kalimat ini ya. Setiap lutut bertelut, lidah mengaku, betul nggak? Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa, bukan bagi dirinya sendiri. Selama ini kok nggak berani ya diomongin ya. Ternyata Bapa lebih besar. Ternyata ada hierarki. Dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 27 sampai 28. 1 Korintus 15 ayat 27 sampai 28. Ya. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa Ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus. Itu tidak termasuk di dalamnya. Jadi Allah tidak akan tunduk di bawah kaki Kristus. Tidak mungkin. Dia yang menaklukkan segala sesuatu. Dirinya tidak ikut ditaklukkan. Terus. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka Ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya. Tuh. Supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Tuh. Coba kurang jelas apa coba? Memang benar begitu. Tidak mengurangi rasa hormat cinta kita kepada yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Segala kuasa diberikan kepada Tuhan Yesus, gimana kita nggak hormat Dia? Pernyataan Paulus ini jelas memberi pesan bahwa Tuhan Yesus menundukkan atau menaklukkan diri kepada Bapa di surga. Kata menaklukkan ini hupotasso, yang artinya menempatkan diri di bawah. Atau menempatkan diri untuk tunduk. Ini jelas. Tunduk, meletakkan diri di bawah.
Dengan ngomong ini Anda merasa nggak clear Alkitab itu? Clear nggak? Ada Allah Bapa, adalah anak. Ini lembaga ilahi. Lembaga ilahi ini esa. Kehendaknya sama. Rencananya sama. Esaknya di lembaganya. Tapi pribadinya Bapa dan anak. Roh Kudus mewakili dari dua pribadi agung ini meliputi jagat raya. Nah, nanti kita akan belajar mengenai apa artinya menjadi Roh Kudus apa tadi? Menjadi apa? Utusan, mewakili, representasi dari dua-duanya. Agak rumit tapi ya mesti kita belajar. Selanjutnya, hierarki dalam pribadi lembaga Allah juga dapat dikenali melalui kasus apa? Ketika di kayu salib, Tuhan Yesus berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Bagaimana bisa Tuhan Yesus menyebut Bapa itu Allah? Aneh kan? Bisa menyebut Allah itu Bapa. Allah. Waduh. Ini orang beragama lain bilang, dia katanya Allah, kok manggil? Tuh. Terus Tuhan Yesus berdoa. Kalau dia Allah, dia berdoa. Doa sama siapa? Pusing gak? Memang dia pribadi yang terpisah dari Bapa. Jadi manusia. Kalau begitu dia manusia. Iya, dia manusia. Bukan Allah. Pribadinya pribadi Allah anak. Yang ketika dia kembali ke surga, dia menduduki tempat sebelumnya. Memang Allah memerintah segala sesuatu di jagat raya. Eksekutornya Tuhan Yesus. Nah, pernyataan ini bisa menjadi bahan cemooh bagi Tuhan Yesus. Kalau dia Allah, mengapa menyebut Bapa sebagai Allah? Hal ini sama dengan pernyataan, kalau Tuhan Yesus Allah sendiri, mengapa dia berdoa? Nah, ini janji saya kan? Saya jawab, kenapa Yesus memanggil Bapa itu Allah? Nah, ini jawabannya. Paling tidak ada dua alasan, paling tidak. Mengapa Yesus Tuhan kita menyebut Allah sebagai Bapa? Pertama, ia mengakui Bapa adalah pribadi yang memiliki kedudukan sebagai kepala pemerintahan yang tertinggi, yang kehendak dan rencananya harus dituruti dan dilaksanakan. Ini sesuai dengan definisi Allah. Allahku, Allahku. Dia pribadi yang punya kehendak dan kehendaknya harus dilakukan. Ketika Tuhan Yesus berseru Eloi, Eloi lama sabachthani, ia sedang dalam penderitaan yang hebat. Tetapi ia tetap bersedia melakukan apa yang dikehendaki oleh Bapa, sekalipun Bapa meninggalkan dirinya. Dia mengakui Allah loh. Tuhan pernah berkata kepada Musa, kau kujadikan Allah bagi, betul nggak? Firaun, betul nggak? Bagi Firaun kamu kujadikan Allah, Harun nabinya. Artinya apa yang kukendaki lakukan. Seakan-akan kau punya keinginan yang tidak boleh dicegah, dan Harun sebagai eksekutornya. Jadi Allah itu pribadi yang punya kehendak, yang kehendaknya tidak boleh dibantah, betul? Nggak boleh ditolak. Dan dalam melaksanakan kehendak itu ada pribadi lain yang melaksanakan. Mosok Pak? Ya begitu di Keluaran pasal 7. Mosok karang-karang bro. Nangkep nggak saudara? Kalau you punya definisi tentang Allah yang lain, gua nggak tahu dah, nggak nyambung. Jadi ketika Tuhan Yesus berkata Eloi, Eloi lama sabachthani, dia mengakui dia pribadi yang punya kehendak, yang kehendaknya tidak boleh ditolak. Dan Tuhan Yesus walaupun dalam penderitaan, bahkan sekalipun dia meninggalkan dirinya, dia tetap melakukan kehendaknya. Itu yang hebat. Yang kedua, ketika Tuhan Yesus mengenakan tubuh manusia yang dalam segala hal disamakan dengan manusia lain, ia mengosongkan diri meninggalkan kealahan. Tuhan sadar bahwa dia bisa tidak kembali lagi sebagai Allah. Kalau Tuhan Yesus gagal menyelesaikan tugas Bapa, ia tidak pernah kembali sebagai Allah anak yang menerima kuasa kemuliaan bersama dengan Bapa di surga. Jadi, kalau Tuhan Yesus menyebut atau memanggil Bapa sebagai Allahnya, bukan suatu yang sulit dimengerti. Di sini nampak betapa hebat perjuangan Tuhan Yesus Kristus. Jadi begini saudara. Jadi ketika Tuhan Yesus berkata, Eloi, Eloi, dia mengaku bahwa aku bisa tidak jadi Allah. Dia mengenakan manusia 100%. Dan dia bisa tidak jadi Allah lagi. Kalau dia gagal. Dia membuat garis batas yang jelas. Antara dirinya dengan Allah Bapa. Itu hebat. Tapi setelah dia menang.
segala kemuliaan dikembalikan kepadanya. Nah, perlu direnungkan, tidak bisa langsung sekejap Anda terus bisa. Anda kan mesti belajar banyak. Sekarang clear nggak Allah Tritunggal? Clear. Yang bikin rusak itu ketika orang berkata Allah itu satu. Saya sudah ketemu orang Kristen yang pindah agama gara-gara ini. Dia bisa berkata, Pak, tidak mungkin Allah itu 3. Waktu itu saya udah bisa jawab begini. Kalau mau 6, mau 7 urusan siapa? Siapa yang bikin aturan? Sempat saya ngomong gitu. Waktu itu saya belum menemukan rahasia ini. Waduh, kalau saya udah nggak ketolong gimana? Udah terlanjur diracuni dengan pemikiran yang salah. Allah itu tidak mungkin punya anak, gitu. Allah tidak mungkin 3, gitu kan ya? Nggak mungkin manusia dijadikan Allah. Itu kalau udah cengkram di pikiran orang, udah nggak bisa belajar begini. Namanya stereotip, tahu stereotip? Prejudice. Udah stereotip, udah memandang negatif. Udah punya platform yang keliru. Nah, saudara yang mendengar setiap PA ini kan, waduh, terus jadi pinter. Kepikiran hal ini mesti diajarkan kepada semua orang. Amin.